semuanya, balik lagi di Ades Talk. Ades Talk. Oke sahabat Abskar, nah kali ini ada yang spesial. Kalau biasanya aku ngobrolnya tuh berdua aja gitu kan. Nah tapi ini tuh seneng banget karena ngobrolnya rame-rame gitu. Aku bawa geng hari ini. Jadi ada siapa aja, aku mau sapa dulu. Ada Kak Elsie, ada Bang Eri, sama ada Kak Iyut. Hai, selamat siang, sore, hari. Jam berapa sih sekarang? Nggak tahu jam berapa tayangnya ini ya, tergantung nih. Apa kabar Kak Elsie, Bang Eri, Kak Iyut? Alhamdulillah, Ade, kabar baik. Alhamdulillah. Nah jadi nih teman-teman, kakak-kakak dan abang ini dari komunitas Cahaya. Nah jadi komunitas Cahaya ini kalau di Padang sih udah terkenal banget ya. Udah terkenal banget nih sahabat Abskep, karena komunitas Cahaya ini bergeraknya di bidang kanker gitu ya. Kalau sekilas orang awamnya tahu tuh kanker gitu, kanker anak. Nah tapi untuk lebih jelasnya nih kita tanya dulu deh, sebenarnya komunitas Cahaya ini komunitas apa sih? Siapa dulu yang mau jawab? Kak Elsie atau Bang Eri atau Kak Ida? Oke. Mungkin kita perkenalkan diri dulu sebentar ya, Ade ya. Oke, saya di sini Eri. Kita di kepengurusan Yayasan Cahaya itu ada beberapa orang pengurus namanya ya. Kebetulan yang hadir sekarang itu ada wakil ketua kita, ada namanya Bang Dedi. Mohon maaf kalau tidak berkesempatan hadir. Wakil ketua kita ada Elsie, hadir sekarang bersama kita Elsie ya. Terus sekretarisnya saya sendiri Eri, dan ada bendahara kita ada Iyut. Ada 4 orang pengurus intinya, dan ada banyak relawan lagi. Relawan kita ada sekitar 30 orang sampai sekarang ini gitu. Nah itu dari pengurusannya nih. Kita juga ada pembina nantinya, dan juga ada jajaran, ada beberapa orang nanti di Yayasan Cahaya ini. Kalau seandainya ditanyakan kapan Cahaya mulai berdiri, itu dari 2018 ya. Nanti mungkin Elsie bisa cerita langsung bagaimana berdirinya. Kita dari kegiatan kecil-kecilan waktu itu kita bikin acara donasi popok, kalau nggak salah waktu Elsie ya. Kita bikin donasi popok di MJ Kamil. Kita kumpulkan karena memang asumsi kita memang anak-anak pasti kebutuhan utama adalah popok gitu loh. Dan itu pertama kali kegiatan kita nanti di Cahaya. Nanti bagaimana detailnya, nanti Elsie bisa cerita banyak nantinya. Yud juga nanti bisa cerita seperti apa nantinya. Silakan Elsie. Saya langsung lempar aja. Baik, langsung dilempar nih. Siapa yang mau nangkep duluan? Kak Elsie atau Kak Iyut yang nangkep? Ya mungkin nanti kita bisa saling melengkapi ya, karena alhamdulillah ini lengkap ya foundernya. Jadi kalau cerita tentang komunitas Cahaya, kita ini fokusnya adalah di bidang pendampingan kanker anak. Nah, kenapa kanker anak? Belum ada komunitas yang khusus mendampingi kanker anak di Kota Padang, khususnya ya Sumatera Barat pada umumnya. Tadi Ade pengen tahu kenapa ada komunitas Cahaya gitu ya? Kenapa nih ada komunitas Cahaya? Mungkin kita flashbacknya ke 2018. Jadi pada bulan Juli 2018 kita mengadakan kegiatan, waktu itu belum terbentuk yang namanya komunitas Cahaya. Saat itu kita dengan beberapa orang teman itu mengadakan kegiatan tebar popok pada saat bertepatan dengan peringatan Hari Anak Nasional 2018 di 20 Juli 2018. Nah, kenapa ada kegiatan tebar popok? Karena sebelumnya kebetulan saya pribadi itu sering melakukan kunjungan ke Bangsal Anak, mengunjungi teman-teman sesama pejuang kanker anak, karena kebetulan punya anak yang juga pejuang kanker. Jadi selesai pasca kemoterapi anak saya Zorif, kemudian kita tetap mengadakan kunjungan untuk tetap bersilaturahmi dengan teman-teman sesama yang menjalani kemoterapi di MD Amil. Nah, melihat kegiatan itu beberapa teman menanggapi gitu, pengen ikut, pengen terlibat, pengen juga ikut berkunjung gitu. Kita pikir-pikir kalau seandainya kita berkunjung tanpa melakukan apa-apa kan rasanya lucu ya, kayak emang rumah sakit untuk tempat wisata kan enggak gitu ya. Jadi kita gagas bersama-sama pada saat itu bagaimana kalau kita melakukan kegiatan tebar popok. Nah, kegiatan tebar popok itu alhamdulillah 2 kali kita lakukan di Juli dan Agustus, dan itu mendapat tanggapan positif dari banyak teman-teman.
Jadi baik teman-teman waktu itu, teman-teman alumni SMA, terus juga teman-teman kantor gitu ya. Alhamdulillah banyak tanggapan positif, dan dari pihak rumah sakit sendiri merespon dengan juga sangat positif gitu. Kita didorong untuk membentuk yayasan supaya kita bisa bergerak lebih bebas dan lebih akuntabel seperti itu. Nah, dari situlah kemudian Komunitas Cahaya berdiri. Secara resmi kita deklarasikan di Agustus 2018, tetapi kemudian secara akte Kemenkumhamnya itu baru September 2018 ya, Ria? Iya benar. Nah itu versi kita, silakan Iyut dilengkapi ceritanya. Kayut gimana nih Kayut? Mumpung kita lengkap, mumpung kita hadir lengkap ini, jadi kita saling mumpung melengkapi. lagi lengkap ya. Iya, jarang-jarang loh. Ini dulu karena telat masuk. Nama betul kenal dengan Uni dan Bang Eri ini karena salah satu anak pasien kanker yang waktu itu memang berobatnya tidak di M Jamil, waktu itu dirujuk dari M Jamil ke Darmais. Waktu kali lihat dengan Uni LC, kami pulang dari Jakarta, melihat LC cerita juga mengenai pasien di M Jamil. Kalau kondisinya banyak yang banyak perlu banyak bantuan gitu. Tergerak hati ingin merasakan apa yang pernah dirasakan waktu di Jakarta. Begitu banyak relawan-relawan yang datang gitu kan, menyenangkan hati anak, memberikan support kepada anak-anak kanker. Dan cerita dari Uni juga tidak ada seperti atau yayasan yang peduli dengan anak-anak kanker yang ada di M Jamil ini. Tidak ada yang mendampingi atau yang ingin berbagi dengan mereka. Sekilas ingin ikut, waktu itu ikut di peringatan Hari Anak Tebar Popok bersama Uni LC. Memang dari lihat kondisinya memang kan perbandingannya beda sekali ya, karena kalau di sini kan anak kanker digabung dengan pasien lain, karena mungkin kan karena kami dulu dengan LC rumah sakitnya khusus pasien kanker gitu ya, jadi fokus orang yang di luar sana untuk membantu anak-anak kanker untuk care itu lebih tinggi, lebih banyak yang peduli. Sementara mereka lebih ekonominya lebih jauh lebih perlu dibantu yang di M Jamil ini. Tergerak hati ingin memberikan seperti apa yang orang lain dapatkan, anak saya dapatkan waktu dulu gitu kan. Bersama-sama nih LC, Bang Eri waktu itu gimana kalau kita bikin yang berbadan hukum. Oke, jadi pertama dibentuklah pengurus yayasan, dan alhamdulillah sudah mempunyai ini ya, yayasan sendiri. Oke, sudah punya yayasan sendiri ya dari 2018 berarti ya, Kakak ya? Iya benar sekali. Berarti 2018. Sekarang udah 2021, berarti udah 2 tahunan ya? Udah 2 tahunan nih. Masuk tahun ketiga ini ceritanya. Iya, masuk tahun ketiga. Oke, tadi kan awalnya kegiatannya adalah tebar popok, bener ya? Nah, tapi setelah kesini, setelah menjadi yayasan, kegiatannya apakah sebatas tebar popok aja atau banyak kegiatan lain juga nih dari Komunitas Cahaya untuk adik-adik kita yang mengidap kanker di rumah sakit? Kalau benernya seperti LC tadi bercerita, tujuan awal kita mendirikan ini karena kita ingin support. Dalam artian kita akan support semua pejuang-pejuang kanker yang ada di Sumatera Barat supaya dia bisa melakukan proses pengobatannya di M Jamil. Jadi karena semua pengobatannya kan di M Jamil kan ditanggung sama BPJS ya, ada ya. Jadi ditanggung sama BPJS untuk pengobatannya. Cuman ada hal-hal lain di luar BPJS yang akan keluar nantinya, muncul biaya-biaya lain nantinya gitu lah. Nah, fungsi kita dudukkan di sini, kita akan support supaya bagaimana proses pengobatan ini terjadi. Nah, support kita ini dalam bentuk
mungkin dalam bentuk bantuan transportasi, dalam bentuk obat-obat yang tidak ditanggung oleh BPJS, ada mungkin dalam bentuk tempat tinggal ketika orang di luar kota Padang yang akan ke kota Padang. Jadi seperti itu yang kita berikan kepada pejuang-pejuang kanker kita ini. Nah, kalau seandainya ada yang bertanya kegiatan kita pernah apa saja, sebenarnya pas awal-awal kita dulu berdiri itu banyak sekali kegiatan kita di Jamil. Kita pernah undang pelawak waktu itu, kita pernah undang untuk bermain origami juga, karena dalam bahasa kita ingin memberikan hiburan kepada anak-anak yang sedang di bangsal anak, supaya mereka terhibur. Jadi ketika mereka sedang melakukan proses pengobatannya, ada nih sedikit pemancar perhatiannya, ada sedikit hiburannya, jadi mereka sedikit terhibur gitu loh. Salah satunya ini Hari Anak Internasional. Ini setelah Februari kita kan memperingati secara internasional nih, ada kita memperingati secara internasional Hari Anak Internasional 15 Februari. Kita dari berdiri itu berarti kita 15 Februari 2019 kita peringati, tahun 20 juga peringati, dan sekarang kita peringati Hari Peringatan Kanker Anak Internasional untuk 2021-nya. Terus juga selain itu kita juga kita selain relawan, kita ada relawan pendamping namanya Ade. Jadi relawan pendamping ini dulu kita sempat 2 kali minggu datang ke bangsal anak Jamil, relawan pendamping ini. Terus akhirnya kita kurangi frekuensi jadi 1 kali seminggu ke Jamil. Nah, relawan pendamping ini kita ibaratkan sebagai perpanjangan tangan kita di Yayasan Komunitas Cahaya. Jadi di relawan pendamping ini nanti akan mencari informasi bagaimana kondisi anak-anak pejuang kanker kita di bangsal anak, apa kebutuhannya, apa yang kita bisa bantu gitu loh. Kita waktu sempat berikan buku-buku bacaan, kita sempat berikan banyak hal sih. Sampai sekarang kegiatan kita masih rutin itu, kita salah satunya itu dalam bentuk Jumat Berkah namanya. Jadi kita setiap Jumat ada berbagi nasi kotak yang menjamil anak khususnya gitu kan, ada sekitar 60-80 nasi kotak kita berikan ke sana. Selain itu kita juga ada bantuan transport. Jadi ada nih beberapa pejuang kanker kita yang di Kota Padang ya, mungkin dari Pasaman, mungkin dari Solo, untuk PM Jamil itu dia butuh biaya untuk pengobatannya itu. Jadi kita usahakan supaya itu bisa terbantu nantinya. Sampai ada dari Batam gitu kan, kita bantu transportasi penerbangannya dari Padang ke Batam juga gitu. Terus juga banyak sih sebenarnya gitu lah. Mungkin ada LC Sami bisa menambahkan nantinya. Oke, yang dijelaskan Bang Eri udah panjang banget ya, udah banyak banget gitu. Nah, kalau dari Kak Elsie sama Kak Iyet ada tambahannya lagi nggak nih yang dari komunitas Cahaya tuh ada apa aja sih gitu? Iya, jadi gini deh. Memang seperti yang disampaikan Eri, dari tahun 2017 tuh kita kegiatannya sudah banyak ya. Kita bagi kegiatan itu menjadi 2 kegiatan besar. Yang pertama kegiatan yang sifatnya rutin, kemudian kegiatan yang sifatnya event. Nah, kalau kegiatan yang sifatnya rutin itu ada program yang namanya Jumat Berkah. Setiap hari Jumat kita bagi makan siang kepada keluarga pasien di Rumah Sakit M. Jamil. Tapi yang kita bagi itu tidak hanya untuk keluarga pasien kanker anak saja, tetapi juga semua pasien yang ada di bangsal anak pada hari Jumat itu. Kemudian yang juga rutin itu adalah support system namanya. Support system ini kita memberikan bantuan sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau misalnya kebutuhannya adalah kita tidak bisa ke Padang karena tidak ada uang untuk bayar travel untuk transportasi. Kita beri bantuan dalam bentuk uang untuk transportasi sebesar kebutuhan uang transportnya. Baik itu dari Batam, dari Tanjung Pinang, kemudian yang banyak di kita itu dari Jambi, dari Bengkulu, seperti itu ya. Itu kita bantu transportnya. Kemudian support system yang lain yang ada di kita sejak 2018 itu kita dipercayakan untuk mengelola ambulan dari PT Dempo. Nah, ambulan ini juga sangat bermanfaat bagi keluarga pasien. Kenapa? Karena apabila ada anak-anak kita yang gugur, yang meninggal dunia, itu di M. Jamil itu kan tidak ada ambulan rumah sakit ya, yang ada di situ ambulan swasta, yang hitungannya adalah per kilometer. Pada saat kita belum punya ambulan ini, pasien kita meninggal, kemudian pulang ke kampungnya di Pasaman, Pasaman Barat. Nah, itu dia harus membayar kurang lebih 1,2 juta.
Jadi itu sangat berat sekali gitu ya. Nah, sejak ada ambulan ini juga sangat meringankan keluarga pasien. Jadi kami saat ini belum punya ambulan sendiri, ada catatan ya bagi donatur yang mau mendonasikan ambulan. Kami belum punya ambulan sendiri, tapi kami dipercayakan mengelola ambulannya PT Dempo. Kemudian juga kita support juga pasien kita dalam penyediaan obat-obatan. Ada namanya obat itu EMLA yang paling dibutuhkan oleh pasien leukemia dan getah bening ya. EMLA ini sering hilang di pasaran, baik di Indonesia maupun di pasaran dunia gitu ya. Sering putus obatnya. Nah, ini yang sering kita coba carikan jalannya dari negara mana untuk kita bisa bantu pengadaan EMLA. Kalau dia dari pasien mampu ya kita gratiskan, tapi kalau dia dari pasien BPJS-nya kelas 1 ke atas itu mereka bayar sesuai dengan harga yang kita beli gitu. Jadi karena untuk mendapatkan EMLA ini luar biasa sulitnya. Kemudian juga obat-obatan yang lain dan juga vitamin. Karena sering anak-anak ini harus disupport dengan kayak vitamin D, vitamin E yang berharga mahal. Itu kita support. Itu kegiatan rutin selain memberikan support secara mental gitu ya. Jadi setiap orang tua yang diberikan amanah anak-anak kanker, mereka itu membutuhkan support pendampingan untuk psikologis yang sebenarnya juga sangat besar kebutuhannya. Karena pada saat itu selain menghadapi shocknya sendiri, mereka juga menghadapi kondisi-kondisi lain yang membebani sehingga beban ini makin terasa berat. Pengobatan anak-anak kanker ini bukan sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, tapi bisa bertahun-tahun. Bahkan ada yang 5 tahun, 7 tahun masih terus berjuang gitu ya. Sehingga satu keluarga merasakan sakitnya, secara psikologis, secara ekonomi terutama gitu ya. Jadi sering kita juga harus menyiapkan waktu, menyiapkan hati, menyiapkan telinga untuk mendengarkan curhat, sekedar untuk meringankan perasaan. Itu untuk kegiatan rutin. Nah, kalau kegiatan event ya tadi Hari Kanker Anak Internasional ini sudah tahun ketiga yang kita adakan dan ini merupakan kegiatan yang sangat ditunggu-tunggu oleh keluarga pejuang kanker anak. Karena di sini mereka bisa berkumpul, bisa saling melepas kangen gitu ya. Kemudian ada banyak hadiah untuk anak-anaknya yang membuat anak-anak ini tidak sabar untuk menunggu peringatan Hari Kanker Anak Internasional. Cuman tahun ini terpaksa kita tidak bisa memenuhi harapan mereka untuk bisa berkumpul karena memang kondisinya pandemi. Tapi yang namanya hadiah, insya Allah sudah kita siapkan. Salah satunya juga disupport dari Upscape ya. Terima kasih banyak sudah menjadi partner kami untuk acara HKAI. Iya. Terus kalau event yang lain sebenarnya banyak. Ya event yang lain pada bulan Ramadan kita sediakan buka puasa dan sahur bagi keluarga pasien yang sedang menunggu anak di rumah sakit. Jadi kita masak, terus sudah kita siapkan siapa hari ini yang ada di Bangsal itu kita kirimkan sahur dan untuk buka puasanya. Kemudian juga pemberian paket sembako setiap kali menjelang Idul Fitri. Kalau tahun ini ada bantuan masker secara berkala, kemudian ada bantuan bantal. Karena anak-anak ini senang dapat hadiah ya, senang sekali dapat hadiah. Benar. Aku juga senang dapat hadiah sih Kak. Ya, itu manusiawi ya. Ya, manusiawi. Tidak hanya anak-anak ternyata. Kemudian juga tahun ini juga kita pernah melakukan rehab rumah layak huni. Jadi ada satu anak pejuang kanker kita yang kita bantu karena pada saat kita kunjungi setelah lama tidak bisa dihubungi via telepon, itu kita langsung berkunjung ke rumahnya. Ternyata handphone sudah tidak punya, ya rusak sehingga tidak bisa dihubungi. Kondisi anaknya sudah lama tidak pergi kontrol karena BPJS sudah nunggak berbulan-bulan dan kondisi rumahnya sudah terlalu banyak bintang di langit di atap rumah ya, bocor gitu kan. Jadi pada saat itu kita lakukan inisiasi dengan melakukan bedah rumah. Alhamdulillah sudah
banyak sekali donatur yang support sehingga kita bisa lakukan bedah rumah untuk anak kita saat itu. Kemudian juga seperti tadi membantu membayarkan BPJS yang nunggak-nunggak yang masih BPJS mandiri. Sesudah itu kita dorong untuk bisa mendapatkan BPJS gratis dari pemerintah. Dan juga kita ada penyediaan kursi roda karena kebanyakan anak-anak kita ini pada beberapa tahapan itu mereka tidak bisa berjalan ya. Jadi kita bantu dengan kursi roda dipakai sampai mereka butuh. Nanti kalau sudah tidak butuh bisa dikembalikan lagi ke yayasan untuk dipakai teman-temannya yang lain. Nah seperti itu gambarannya. Kalau kita runut dari 2017, alhamdulillah bisa sampai 5 jam ke depan kita ngobrol nggak bisa. Karena udah 2018 benda LC. 2017 dong, dari Juli 2018 sorry. 2018 ya. Jadi memang banyak banget ya kegiatan-kegiatan gitu kan yang sudah dilakukan nih sama komunitas Cahaya untuk adik-adik kita penjuang kanker. Nah tadi juga sempat disinggung nih sahabat Abskep, kalau di tanggal 15 Februari itu adalah peringatan Hari Kanker Anak Internasional, dan untuk komunitas Cahaya sendiri udah memperingatinya itu ini tahun ketiga berarti ya, udah tahun ketiga. Nah biasanya nih kan kalau tahun ini kan lagi pandemi, tidak ada kemungkinan berkumpul gitu ya. Peringatan yang ketiga sejak kita berdiri. Nah kalau misalkan di 2 tahun sebelumnya, nah itu kegiatannya apa aja sih kalau untuk hari peringatan kanker anak internasional ini? Silakan dioper kemana dulu nih? Iya, silakan Iyut. Silakan Kak Iyut. Nah, kita kalau maaf ya, ada anak kecil. Jadi untuk 2019 yang pertama HKI kita adain itu 2019. Itu kita adain acara di M Jamil di auditoriumnya. Kemudian kita ada acara di Gor Haji Agus Salim, ada Nordara, juga ada cek kesehatan gratis untuk anak-anak yang jalan pagi di hari Minggu. Acara yang di M Jamilnya itu kita dihadiri oleh Bapak Irwan Prayitno ya, yang tahun 2019. Nah tahun kemarin tahun 2020 sebelum pandemi datang, acara kita tetap ada di M Jamil, kemudian dihadiri oleh Bapak Mahyildi. Di acara itu kita ada bagi-bagi goodie bag, berbagi pengalaman, cerita orang tua, ada anak-anaknya orang tua yang anak-anaknya sudah berpulang, bagaimana mereka menghadapi anak-anak berjuang kanker selama pengobatan, sharing gitu dengan orang tua yang lain. Oke, berarti ini ya satu event yang besar juga gitu ya untuk adik-adik kita gitu, karena rame banget pasti ya, karena penuh dengan hadiah, penuh dengan orang-orang yang datang untuk main sama mereka juga gitu ya, pasti seru banget sih. Tapi kali ini alternatifnya apa tuh, kan nggak bisa berkumpul nih karena pandemi gitu loh, gimana nih Kak? Iya, jadi waktu itu kita juga bikin acara lomba mewarnai waktu itu ada ya. Jadi kita sempat bikin lomba mewarnai, nanti ujung-ujungnya memang hadiah lagi untuk anak-anak kita gitu lah. Kita juga ada sharing session nantinya, jadi bagaimana para orang tua saling bercerita, bagaimana cara menghadapi anak-anaknya, bagaimana cara mengingatkan. Terus juga para dokter nanti juga bercerita, membagi-bagi informasinya, membagi-bagi tips. Nantinya ada beberapa orang dokter juga selalu support kita di acara ini gitu loh. Terus ternyata juga ada beberapa orang relawan nantinya, ada beberapa orang relawan yang dia ingin merayakan ulang tahunnya, dia ingin berbagi kue, berbagi makanan gitu kan. Jadi di acara seperti ini nanti, di acara event Hari Peringatan Kanker Anak Internasional di bulan Februari ini. Nah itu yang 2 tahun belakangan pernah kita adakan. Nah kalau untuk khusus 2021 ini juga nggak berbeda tadi, seperti LC bilang tadi, kalau 2021 kita lagi pandemi nih, kita nggak boleh kumpul-kumpul, maksimal kalau berkumpul itu ada dibatasi berapa orangnya gitu. Nah kita sempat kebingungan waktu itu bagaimana 2021 kita membuat acara seperti apa, karena kita tidak
Yang pasti saja untuk di rumah sakit kan sudah tidak boleh didatangi lagi sama pengunjung nih. Rumah sakit kan sudah menutup diri, cuman boleh keluarga pasien dan pasien saja yang akan boleh menemani rumah sakit itu. Jadi untuk 2021 ini kita bikin acara tetap di M Jamil karena ternyata pihak rumah sakit welcome sekali dengan acara kita ini dan memang orang itu juga sangat menunggunya gitu ada ya. Jadi kita untuk 2021 ini kita bikin acara di beberapa tempat. Jadi kita akan bikin acara di beberapa tempat secara online juga, tapi secara seremonialnya kita tetap bikin di M Jamil nantinya di Bangsal Anak di lantai 1. Detail acaranya bisa kita bicarakan sesudah ini. Bagaimana mau berjalankah nanti? Oh, berarti sudah 45 menit. Kakak masih aman nih, masih aman tetap nih. Untuk 2021 ini kita bikin acara tanggal 15 Februari besok. Sekalian nih untuk sekedar penyampaian informasi kepada semua pendengar YouTube-nya Upscape ya. Upscape kita 15 Februari ini itu hari jatuhnya hari Senin. Sekarang ada apa? Senin ya. Senin. 15 Februari ini kita bikin acara kita secara resmi mulai jam 11 siang nantinya di Bangsal Anak di M Jamil gitu kan. Tapi kita dari jam 9 kita sudah kumpul nanti di M Jamil di Bangsal Anak di lantai 1. Nanti ada rangkaian acara nih kan kita adakan untuk sehari itu. Tapi kita tidak bikin acara di 2 hari seperti tahun-tahun sebelumnya gitu. Jadi kita cuma membuat acara khusus tanggal 15 Februari ini. Detail acaranya mungkin bisa dibantu dijelaskan sama Muda Elsie. Silakan Elsie. Oke, dilempar lagi, silakan Kak Elsie. Ya, untuk 2021 buka ini, aja. Iya deh. 2021 ini kita sedikit mengubah konsep menyesuaikan dengan new normal. Jadi kita tetap ada acara seremoni untuk peringatan Hari Kanker Anak karena justru pihak M Jamil nih yang minta kalau kita tetap ada seremoninya nanti dibuka oleh Pak Dirut. Tapi hanya terbatas, kalau dulu semua anak kita undang itu dia bisa dihadiri 80 sampai 90 anak kita plus keluarganya. Kalau tahun ini kita hanya mengundang 10 anak. Kemudian dihadiri hanya 10 anak, kemudian dihadiri pihak manajemen rumah sakit. Nah, selesai acara nanti kita bagi-bagi goodie bag ke Bangsal Anak dan kepada anak-anak kanker yang lagi cek labor nanti di one day care gitu ya. Bagi anak-anak yang hari itu tidak datang ke rumah sakit karena jadwal kemo atau jadwal kontrol mereka masih lama, itu mereka masih bisa tetap mendapatkan goodie bag-nya karena sudah kami simpan rapi per nama anak-anak. Jadi tidak ada anak-anak yang akan terlewat gitu, semua pasti dapat. Kemudian karena target kita tahun ini adalah kita ingin melakukan satu tahap lebih lagi daripada tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya kita masih sibuk dengan memberikan keyakinan kepada para orang tua bahwa mereka tidak akan berjuang sendiri. Di sini ada komunitas cahaya yang akan memberikan support gitu ya. Nah, tahun ini kita ingin melakukan sesuatu yang lebih lagi. Jadi pada tanggal 20 Februari nanti akan ada namanya FGD. Kita undang beberapa orang tua pasien yang mewakili pasien yang berasal dari dalam kota Padang, kemudian dari dalam Sumbar dan dari luar Sumbar, untuk kita lakukan mapping apa saja yang menjadi kendala bagi keluarga pasien dan pasien kanker anak di dalam melakukan pengobatannya. Hasil diskusi itu nanti akan kita klasifikasikan mana yang mungkin kita rekomendasikan kepada pihak M Jamil, mana yang bisa kita rekomendasikan kepada Pemprov, sehingga kita harapkan ada solusi untuk persoalan itu. Kita tidak ingin simsalabim, kemudian tiba-tiba solusinya ada untuk semua persoalan, tidak. Satu solusi saja dihadirkan itu sudah akan sangat membantu. Jadi kami tidak muluk-muluk, yang penting kita nanti sudah dapat ini klasifikasi persoalannya apa, kemudian kita rekomendasikan ke pihak mana, kita berikan masukan. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadikan perbaikan terhadap kualitas pelayanan kesehatan kanker anak ke depannya. Nah, itu rangkaian acara kita untuk tahun 2021 ini, Ade. Oke, jadi ini ya untuk
tahun 2021 ini untuk perayaan Hari Kanker Anak Internasional, itu nanti jumlah anaknya dikurangi ya dari 90 jadi 10 gitu ya. Karena memang keadaan juga. Untuk seremoninya. Tapi jadi kalau anaknya tetap, cuman untuk cara seremoninya kita kurangi. Kalau seremoninya dikurangi, tapi tenang aja untuk anak-anak yang tidak ikut seremoninya, hadiahnya sudah ada, goodie bag-nya sudah dikasih nama gitu ya, nggak dikurangin, itu dia. Tapi ini aku juga penasaran deh, kan dari tadi kita ngomongnya itu fokusnya di Rumah Sakit M. Jamil gitu, tapi apakah Komunitas Cahaya juga bergerak di rumah sakit lain atau di daerah lain nih di wilayah Sumatera Barat? Kalau untuk saat ini gimana? Kanker ini jaringan ya. Dari Riau, dari Lampung, tuh semuanya ke sini, Adek. Oke, semuanya ke sini ya. Ya, jadi tidak ada rumah sakit lain yang bisa melakukan pengobatan seperti kemoterapi. Nah, semua dirujuk ke sini. Semua dirujuk ke sini. Jadi terpusatnya di sini ya. Iya, betul. Dan Komunitas Cahaya fokusnya juga di sini gitu ya. Karena semua anak-anaknya berkumpul di sini gitu. Nah, tapi kalau aku boleh tahu juga, kalau misalkan Kak Elsie, Kak Iyut kan memang ada pengalamannya nih dengan kanker gitu ya, dengan anak-anak yang mengidap kanker. Nah, tapi kalau Bang Eri, nah itu gimana? Gimana awalnya bisa, oke, aku ikut sama kalian. Nah, itu gimana? Kalau saya sih sampai sekarang mungkin belum dapat amanah untuk mendapatkan anak dengan kanker ya, ada ya dalam artian sampai sekarang belum punya pengalaman langsung menghadapi anak dengan kanker. Cuman karena akhirnya semua teman-teman di Cahaya ini yang terlibat adalah semua teman-teman dekat, artinya teman-teman SMA dulunya, teman-teman kuliah dulunya gitu kan. Akhirnya jangan tanya tamat tahun berapa ya, Deh. Baru aja mau aku tanya tamatnya tahun berapa. Jangan tanya angkatan gitu ya. Kayaknya kita masih angkatan deh. Iya, kayaknya begitu ya. Karena ikut terlibat dari awal gitu kan, akhirnya memang ada beberapa relawan yang memang tidak punya pengalaman khusus dengan keluarga dengan kanker, aktif sampai sekarang di Komunitas Cahaya, termasuk saya salah satunya. Tapi banyak sekali, memang seperti bilang tadi, banyak sekali relawan kita yang memang berhubungan langsung dengan keluarga-keluarga dengan kondisi kanker. Oke, jadi ini karena circle pertemanan juga gitu ya, Bang Eri ya. Akhirnya join nih sama teman-teman di Komunitas Cahaya. Dipengaruhi, jadi ini judulnya dipengaruhi teman-teman yang positifnya. Iya, dipengaruhi teman, tapi yang positifnya benar sekali. Nah, tapi ini dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan sama Komunitas Cahaya untuk anak-anak kanker gitu ya. Nah, itu feedbacknya dari orang tua, dari anaknya sendiri, itu kayak gimana sih? Boleh tahu nggak? Feedback dari orang tua ya, Dek? Iya, dari orang tua, dari anaknya juga. Kayaknya sebenarnya kalau feedback ya, mungkin harusnya kita hadirkan satu orang tua supaya objektif ya. Tapi kalau misalkan boleh kita share testimoninya para orang tua yang disampaikan ke kami. Jadi kan ada juga, kita punya grup, mengelola grup orang tua pejuang kanker. Kalau di grup itu sering mereka sampaikan, atau kadang dalam kesempatan mereka sampaikan secara langsung bahwa bagi pejuang kanker yang sudah lama, maksudnya jauh sebelum Cahaya berdiri, itu terasa sekali bedanya. Ketika ada Cahaya, mereka berjuang sendiri, kemudian cari solusi sendiri, nangis sendiri, cari hutang kesana kemari sendiri gitu ya, tanpa ada yang mensupport. Nah, sejak ada Komunitas Cahaya, mereka merasa ada tempat untuk bisa berbagi, baik secara psikologis, ada relawan-relawan pendamping yang bisa mendengarkan keluh kesahnya. Kemudian ada tempat mengadu ketika tidak ada biaya untuk melanjutkan pengobatan anaknya.
atau sekedar untuk melapor, Bunda kami buru-buru berangkat karena anak kondisinya kritis, lupa bawa mukena, lupa bawa sajadah, lupa bawa bahkan lupa bawa pembalut juga lapor gitu kan. Jadi adalah untuk tempat mereka SOS ini urgent gitu, tolong dibantu, mereka kurang bawa pakaian ya tinggal lapor gitu kan. Jadi mereka merasa sekarang ini lebih bersemangat lagi untuk berjuang karena mereka merasa mereka tidak sendiri. Nah, kalau anak-anak seperti apa? Kalau anak-anak misalkan kalau hari Jumat ya, kalau hari Jumat ketika datang nasi kotak atau snack box untuk mereka, itu hari Jumat itu sudah adalah hari yang mereka tunggu-tunggu gitu. Nah, itu ada Om Eri, itu ada Bunda Cahaya datang gitu, panggilannya untuk Mom Ara ya, yang menggawangi yang untuk acara Jumat Berkah. Jadi apalagi kalau ada bagi-bagi hadiah, ada masker, ada bantal, ada hadiah-hadiah kecil-kecil dari komunitas. Bahkan yang mengharukan cerita dari orang tua, semua pemberian dari Cahaya itu, baik itu mainan, bantal, handuk, semua yang diberikan itu sampai di rumah itu nggak boleh dipegang sama adiknya. Oh jangan, itu diberikan sama Bunda Cahaya, nggak boleh dimainin. Jadi itu kayak barang apa gitu yang ingin dijaga dengan sepenuh jiwa oleh mereka, saking mereka senangnya dikasih mainan seperti itu. Jadi mungkin kayak saya dan Iyut ya dulu merasakan pada saat di Darmais, ketika ada yang mengunjungi kita hanya sekedar menanyakan kabar kita, menanyakan ibu dari mana, terus di Jakarta ini tinggal di mana, gimana kata dokter perkembangan putranya, seperti itu. Apalagi kalau kita dikasih hadiah gitu ya Yud ya, dikasih goodie bag, ada yang ngasih amplop juga, bahkan ngasih makanan, itu rasanya seperti melihat, wih ada malaikat kita datang gitu loh. Gimana gitu rasanya, itu kita benar-benar tidak sendiri. Dan hari ini kenapa Cahaya didirikan? Karena kita ingin membalas kebaikan yang pernah kita terima dulu dari orang-orang. Tidak harus kepada orang yang sama gitu ya. Jadi seperti itulah kita punya konsep bagaimana lingkaran kebaikan itu bekerja. Kita terima, kita berikan kepada orang lebih banyak lagi, seperti itu. Dan itu dilakukan juga oleh orang tua pasien kita yang saat ini masih berjuang, Ade. Mereka masih berjuang, tapi kemudian mereka juga ingin mensupport teman-teman anaknya yang lain. Mereka ikut berdonasi di kita. Ada juga yang anaknya sudah meninggal dunia, kemudian menelpon kembali, menyampaikan rasa terima kasihnya atas semua support selama ini, dan mereka berjanji ketika kondisi mereka sudah stabil kembali secara ekonomi, karena sempat bertahun-tahun ayah dan bundanya tidak bisa bekerja gitu ya. Ketika kondisi mereka sudah stabil kembali, mereka akan kembali dengan mensupport apa yang sudah pernah mereka terima, mereka juga ingin berikan kepada teman-teman anaknya. Dan beberapa sudah kembali seperti itu, alhamdulillah gitu ya. Kita tidak pernah menilai donasi mereka seberapa banyak, Ade. Tapi keinginan mereka untuk meneruskan kebaikan yang pernah mereka terima itu tidak ternilai dengan apapun. Iya, aduh aku jadi speechless banget nih sahabat Upscape. Karena biasanya kok di Ades Talk itu aku suka pecicilan, suka ketawa-ketawa gitu kan. Tapi kali ini aku benar-benar speechless karena memang aku setuju sih apa yang dulu kita dapatkan, kita akan ada juga saatnya untuk memberikan, walaupun tidak diberikan kepada orang yang menolong kita sebelumnya gitu ya, Kak Elsie ya. Waduh, nah itu begitulah cara kebaikan bekerja. Nah aku suka. Dan nanti aku tulis caption itu sahabat Upscape, nanti dilihat ya. Caption aku begitu nanti ya. Oke deh. Tapi ini 2021 sudah mau 3 tahun komunitas Cahaya. Apa sih rencana kedepannya ini? Rencana jangka panjang dari komunitas Cahaya? Boleh deh, siapa yang mau jawab nih? Kak Yud kah? Bang Eri? Kak Elsie siapa? Saya mulai dulu deh Kak ya, nanti biar ditambahin sama Yud nantinya gitu lah. Yang pasti sampai sekarang kita bergerak dari mimpi nih Ade. Ada berapa mimpi kita, maka kemudian kita wujudkan dalam bentuk tindakan gitu.
Nah, sampai sekarang itu ada beberapa mimpi kita mungkin belum kesampaian. Yang pertama, kita punya mimpi punya rumah singgah. Itu kan dalam artian kita punya mimpi pernah punya rumah singgah supaya ketika teman-teman pejuang kanker cilik ini ke Kota Padang, khususnya untuk yang luar Kota Padang ya, dia punya tempat untuk berteduh. Karena kan proses pengobatan ini kan beberapa hari, kadang sampai berminggu-minggu, harus bolak-balik kayak menjamil gitu loh. Nah, ketika ada sebuah tempat ya, tempat mereka berteduh, tempat mereka saling bercerita, berbagi keluh kesah, itu akan sangat berarti sekali nantinya gitu loh. Nah, yang sampai sekarang mimpi kita untuk mendapatkan dan mewujudkan sebuah rumah singgah itu belum kesampaian. Kita masih berjuang untuk mewujudkan mimpi kita itu gitu loh. Terus mimpi kita yang lainnya, kita bermimpi ada pihak-pihak lain ya, pihak-pihak lain seperti yang disebut nanti lingkaran kebaikan ini semakin membesar. Dalam artian akan ada lagi pihak-pihak lain yang akan punya concern serupa, yang akan membantu nantinya kondisi seperti ini. Apakah itu pengambil kebijakan, apakah itu masyarakat lainnya gitu kan. Jadi ketika itu sudah terlaksanakan, mudah-mudahan derita ataupun beban anak-anak pejuang kanker kita ini sedikit berkurang nantinya. Dalam artian mereka, ada kok orang lain yang membantu mereka, mereka tidak sendirian kok. Itu ada beberapa buah mimpi kita nantinya. Dan mimpi-mimpi lainnya mungkin ada Iyut nanti akan menambahkan, ada mimpi yang belum tersampaikan juga nantinya. Oke, dilempar ke Kak Iyut. Mimpi-mimpi selanjutnya. Mimpi-mimpi selanjutnya ya. Sendiri. Mimpi selanjutnya. Terus mungkin satu mimpi yang tertunda dari awal kita bikin yayasan ini, ada satu keinginan kita mempunyai fasilitas di rumah sakit untuk ruang bermain anak di rumah sakit. Sekiranya jika ada fasilitas itu kan kita bisa bikin tempat permainan anak sehingga anak-anak yang dirawat inap itu tidak merasa bosan ya. Kalau sekarang mungkin kalau dia kemo melihat jarum-jarum itu ya, yang setiap kali diganti kan tumbat karena bengkok, karena bengkak ya, jadi diganti lagi, itu dia stres karena ditusuk ulang lagi gitu kan ya. Itu kalau kita menghiburnya gitu ya, biasanya kalau anak-anak tuh dibawa bermain, dibawa ada ruang membaca gitu, ada tempat berkumpul. Misalnya orang tua itu juga butuh hiburan di rumah sakit, misalnya anak kemo bisa sampai 2 minggu mereka tidak melakukan apa-apa selain duduk melihat anaknya yang menangis, yang marah-marah gitu ya. Mungkin bisa diajak membuat kerajinan, bikin pelatihan, bikin apa ya. Kemudian anak-anak bisa bikin acara, ada bisa melukis, bisa bikin permainan-permainan yang bikin gelang gitu. Itu yang kami lihat saat kami menjadi pasien dulu gitu ya di Darmais. Mungkin karena itu rumah sakit spesial kanker ya, khusus kanker. Nah kalau untuk di M Jamil mungkin keberatannya tempat sangat penuh karena kamar pasien kanker anak digabung dengan pasien lainnya gitu. Karena keterbatasan ruangan barangkali. Nah harapannya itu memiliki ruang bermain sendiri di rumah sakit. Oke, ada kalau sekarang anak-anak ya? Orang tuanya ya nonton main game atau nonton YouTube di HP orang tua itu kan sebenarnya riskan buat anak-anak kanker karena dia terpapar radiasi ya. Ya setidaknya itu mengurangi kebosanan anak di rumah sakit. Oke. Gitu aja. Oke. Kalau dari KLC ada tambahannya? Rencana-rencana atau harapan-harapan gitu dari komunitas Cahaya ke depannya? Tadi udah disampaikan juga sama Bang Eri, sama Kak Iyut. Nah, kalau dari KLC ada tambahannya toh? Iya, kalau yang tadi itu sudah disampaikan, itu mimpinya Kak Aya gitu ya, kita sebutnya Kak Aya. Mimpinya Kak Aya pertama kita punya rumah singgah, karena di situ nanti kita mau bangun pusat informasi mengenai kanker anak. Jadi penyadartahuan, deteksi dini terhadap kanker anak gitu. Karena kasus ini meningkat dari tahun ke tahun. Yang kedua seperti yang Iyut sampaikan tadi, kita ingin memiliki rumah sakit yang ramah anak. Jadi rumah sakit M Jamil tentunya, karena rumah sakit kebanggaan kita Sumatera Barat yang dijadikan rujukan regional, sehingga anak-anak untuk ke rumah sakit itu tidak
tidak keberatan gitu ya. Mereka merasa senang karena memang merasa itu rumahnya. Nah, itu yang dua mimpi itu yang ingin kita wujudkan. Kalau mimpi-mimpi yang lainnya ya bahwa kita berharap komunitas cahaya ini tidak hanya tidak hanya sampai di support system ini saja, tetapi kita berharap kita sudah bisa masuk ke mempengaruhi kebijakan-kebijakan baik dari manajemen rumah sakit maupun pemerintah daerah agar bantuan dan support terhadap pengobatan kanker anak ini menjadi prioritas. Gitu. Kita tidak menutup mata ya bahwa banyak penyakit anak lainnya. Tetapi kenapa kanker? Pertama karena background kita tadi. Yang kedua itu karena perawatan kanker anak ini membutuhkan waktu yang sangat panjang. Bahkan ada anak kita yang seumur hidupnya dari usia 2 bulan sampai sekarang sudah 12 tahun itu tidak berhenti berobat karena kanker otak yang dia derita gitu kan. Jadi artinya tanpa melihat bahwa penyakit lain juga sebenarnya cukup berat. Karena gini loh Ade, kita sudah banyak menerima permintaan, Bunda itu komunitas cahaya jangan hanya ngurusin anak kanker saja. Sudah banyak seperti itu. Udah ada ya? Ada anak lain yang juga butuh pendampingan seperti anak-anak kanker. Tangan kami masih kecil untuk bisa menjangkau semua gitu ya. Kita ingin yang kita lakukan ini bagus dulu dan kita berharap nanti ada komunitas-komunitas lain yang bisa bangkit juga, membangun kepedulian juga, mungkin membantu yang lain, ada thalassemia, ada yang epilepsi, ada anak-anak jantung, ada anak-anak ginjal seperti itu kan, yang juga sebenarnya mereka juga butuh support seperti anak-anak kanker. Jadi itulah mimpi Kaya, nggak boleh banyak-banyak mimpinya nanti nggak bisa bangun. Oke, nggak apa-apa kalau kata Bung Karno, bermimpilah setinggi langit, karena kalau kamu jatuhnya di antara bintang-bintang gitu kayak Oke deh, sahabat Abscape, seru banget nih obrolan aku sama teman-teman dari komunitas Cahaya. Terima kasih banyak sudah berbagi sama sahabat Abscape semuanya. Dan satu lagi nih, kalau misalkan ada sahabat Abscape yang pengen berdonasi, nah itu bisa melihat informasinya di mana nih? Atau ikut bergabung gitu bersama komunitas Cahaya, nah itu bisa dapat informasinya di mana? Pertama follow media sosial kita ya. Di Instagram itu kita ada di komunitas Cahaya Padang, kemudian di FB ada fans page-nya Yayasan Komunitas Cahaya Padang, FB-nya Cahaya Peduli. Jadi informasi mengenai semua kegiatan, kemudian rekening donasi kita hanya satu, rekening BNI nomor 2323230717, itu tanggal pertama kali kegiatan kita. 2323230717. Ini lewat di sini nih, lewat. Atas nama rekening informasinya BNI. bisa di medsosnya Cahaya ya. Iya. Nah, kalau untuk bergabung sebagai relawan ya Ade, itu bisa kontak kita, saya, Eri atau Iyut. DM saja, nanti kita ngobrol lebih lanjut seperti itu. Oke, baiklah. Nah, untuk kamu sahabat Abscape yang berminat untuk berdonasi, mau bergabung juga supaya komunitas Cahaya jangkauannya lebih besar, juga bisa membantu lebih banyak, silakan aja cek media sosialnya atau langsung tanya aja nih para petinggi-petingginya ada di sini ya. Tahu ya namanya ya, ada Kak Iyut, ada Bang Eri, ada Kak Elsie juga. Oke deh, thank you banget sekali lagi Kak Elsie, Bang Eri, Kak Iyut, terima kasih banyak. Kita doakan semoga sukses ya acara untuk tanggal 15 ya. Tayangnya tanggal berapa ya? Bukan. Langsung tayang. Enggak, udah lewat tanggal 15 tayang. Udah lewat tanggal 15 hari Senin ya. Nah, ini akan tayangnya di hari Rabu biasanya. Jadi kita doakan nih semoga sukses acaranya, semoga tahun depan juga bisa bebas dari corona kita semua, dan anak-anak bisa ini lagi ya, bisa have fun lagi barengan sama komunitas Cahaya, walaupun have fun-nya di rumah sakit gitu. Sukses terus untuk komunitas Cahaya dan sahabat Abscape. Kayaknya cukup sampai di sini dulu untuk episode kali ini. Tapi buat kalian semua jangan lupa komen, like, subscribe video ini ya. Terus juga bisa deh lihat video-video lainnya yang banyak banget manfaatnya di YouTube channel Abscape. And for the end, see you and bye-bye.
Dadah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.